ketemu lagi nih. Masih sama aku Putri Andriana dan aku Ayu Rahmawati. Apalagi kalau bukan di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih ngomongin segala sesuatu tentang Sumpah Pemuda. Betul banget. Kalau tadi kan kita udah ngomongin soal prestasi-prestasi atlet di Indonesia ya. Yes. Nah, segmen kali ini kita mau bahas apa yuk? Kita akan bahas sejarah tentang Sumpah Pemuda. Karena kan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, yang gak pernah lupa sama sejarahnya. Dan kita juga pengen menyegarkan kembali ingatan dari teman milenial semua bahwa sebenarnya ini kita bisa sampai ada di posisi ini, Indonesia merdeka, ini nggak lepas dari sejarah yang udah terjadi di masa lalu ya Put ya. Kita juga mau sekalian ngingetin, siapa tahu kan teman-teman di rumah tuh pada lupa ya kan, namanya udah lama nggak sekolah atau sekolah online, belajar sejarahnya nggak begitu serius, mendingan belajar sama kita sama-sama. Refresh lagi ya. Kita refresh lagi sambil ngasih informasi-informasi lainnya yang seru. Bener banget. Nah, kalau ngomongin soal Sumpah Pemuda ya, jadi sebenarnya Sumpah Pemuda itu adalah Ikrar Pemuda-Pemudi Indonesia, di mana awalnya ini ternyata ikrarnya tuh digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Nah, kemudian ikrar inilah yang melahirkan sebuah sumpah yang dibawa pemuda-pemudi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, keren banget ya. Memang semangat pemuda ini selalu menggebu-gebu dari masa ke masa. Kalau misalkan kita bahas tentang sejarahnya, aku mau nambahin sedikit dari penjelasan tadi Putri ya. Bahwa sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah Sumpah Pemuda, itu kita lihat sumbernya dari kompas.com dan juga ada di dalam buku Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 oleh Sri Surdaniatun. Sumpah Pemuda itu awalnya Put ternyata berasal dari kata sumpah dan pemuda, dan sumpah ini diartikan janji, sehingga artinya Sumpah Pemuda ini menyiratkan janji dari para pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda II di Batavia. Dan waktu itu terjadi di Jakarta tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi kalau misalkan masuk bulan-bulan Oktober tuh emang udah kerasa banget ya vibes-nya Sumpah Pemuda. Dan ternyata pelaksanaan Kongres Pemuda II ini merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda I yang waktu itu dilaksanakan selama beberapa hari. Tepatnya ini di tanggal 30 April sampai 2 Mei di tahun 1926 gitu. Nah, ternyata Kongres Pemuda yang tadi Ayu udah ceritain itu digelar di 3 gedung berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat hingga akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Kalau kita ambil informasi yang dikutip dari Museum Sumpah Pemuda.kemdikbud.go.id, rapat pertamanya itu diselenggarakan di Gedung Katolik Yongen Lingenbon yang terletak di lapangan Benteng Jakarta. Dalam sambutan rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 ini, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian acara ini dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Alasannya karena ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Bener banget, salah satu contohnya ya, aku ngerasakan Indonesia tuh luas banget ya Put ya. Yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Karena tiap daerah tuh ada bahasa-bahasanya sendiri, dan itu yang bikin kita malah jadi satu kesatuan, satu bangsa itu salah satunya dengan bahasa Indonesia tadi. Benar banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan tadi kan Putri udah bilang rapatnya itu diselenggarakan tanggal 27 Oktober. Tanggal 28-nya ini masih lanjut rapatnya ini Put. Dan waktu itu masih di gedung Os Java Bioskop. Ini beda ya dari gedung yang tadi tanggal 27. Dan pembicaranya ini ada Purno Mowulan. Terus kemudian ada juga Sarmidi Mangunsarkoro dan juga ada Joko Sarwono, di mana pada rapat ini itu membahas tentang permasalahan pendidikan. Dibahas juga ini ketika anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus juga ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak didik
anak ini akan dididik secara demokratis. Jadi nggak boleh cuma satu arah aja, tapi anak-anak ini juga berhak berpendapat. Karena kita kan adalah negara demokrasi ya. Setuju banget. Tapi rapatnya nggak sampai situ aja yuk. Masih ada rapat ketiga yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Huis Kramat, yang mana pada rapat ini tuh menitik beratkan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian sebelum kongres ditutup itu diperdengarkan dahulu lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu itu disambut dengan meriah oleh para peserta kongres dan kemudian kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres yang hadir. Nah, isi sumpahnya tersebut yang dari hasil diskusi kongres tersebut itu berbunyi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat secara teksnya ya, ini teksnya ditulis masih pakai ejaan lama. Iya, belum masih pakai ejaan lama. Ejaan yang sekarang ini ya. Nah, buat kalian teman milenial yang pengen tahu segala sesuatu tentang Sumpah Pemuda, kalian harus banget datang, berkunjung, jalan-jalan, lihat-lihat ke Gedung Sumpah Pemuda yang lokasinya itu ada di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat. Nah, di sini kalian bisa melihat miniatur Kongres Pemuda yang kedua. Betul gitu. banget. Siapa tahu abis dengerin dari kita kan jadi makin penasaran, pengen ngelihat langsung ya kan, pengen lihat sejarah-sejarahnya kayak gimana tuh bisa datang ke Museum Sumpah Pemuda itu ya. Bener banget. Nah, kalau misalkan ternyata ada teman milenial yang udah pernah datang ke sana juga, mungkin sama keluarga atau sama teman-teman atau bisa jadi sama pacar ya kan lagi bisa musim banget. date. Boleh mungkin share pengalamannya kira-kira di sana tuh apa aja sih yang menarik. Terus kita harus mengeksplor apanya dan pengetahuan apa aja yang kalian dapat di museum itu ya. Betul banget. Nah, pembahasan kita tuh nggak cuma sampai situ aja guys. Di segmen selanjutnya kita akan masih ngasih informasi-informasi kalian yang terkait dengan Sumpah Pemuda. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune sama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.